Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin hadirat dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali mengkaji fikih doa dan zikir serial nomor 218, mengangkat tema doa keluar masjid bagian yang pertama. Kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang doa masuk masjid. Dan itu ada 2 seri. Hari ini kita akan memasuki pembahasan berikutnya. Setelah kita masuk, maka kita akan apa? Keluar. Sebagaimana doa masuk masjid ada beberapa redaksi, begitu pula doa keluar masjid pun juga ada beberapa redaksi. Sehingga kita bagi menjadi beberapa bagian. Hari ini kita akan membaca salah satu doa yang sangat familiar buat kita, yaitu Bismillah wassalamu ala rasulillah Allahumma inni as'aluka min fadlik. Sampun hafal? Sampun wadareng? Saya baca lagi. Bismillah wassalamu ala rasulillah Allahumma inni as'aluka min fadlik. Saya dulu, nanti panjenengan mengikuti. Bismillah wassalamu ala rasulillah Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ayo bareng-bareng, 1, 2, 3. Bismillah wassalamu ala rasulillah Allahumma inni as'aluka min fadlik. Coba sekarang panjenengan sendirian. 1, 2, 3. Apa dalil yang melandasi disyariatkannya membaca doa ini? 2 hadis. Yang pertama adalah hadis yang dituturkan oleh putri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinten? Fatimah radhiyallahu anha. Kata beliau, wa idza kharaja qala bismillah wassalamu ala rasulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila keluar dari masjid,
maka beliau akan membaca bismillah dengan menyebut nama Allah. Wassalamu ala rasulillah, semoga keselamatan terlimpahkan kepada Rasulullah. Ini adalah hadis pertama yang melandasi doa di atas. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan kata Syu'aib al-Arnaud, hadis ini sahih li ghairihi. Adapun hadis yang kedua adalah hadis yang dituturkan oleh Abu Usaid radhiyallahu anhu. Kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa idza kharaja falyaqul. Kalau orang keluar masjid, kata Nabi SAW, hendaklah dia membaca Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu karuniamu. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau kita mau potong-potong doa di atas, itu terbagi dari 3 bagian. Yang pertama bismillah, ini yang pertama. Yang kedua wassalamu ala rasulillah. Yang ketiga Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kita akan kupas potong per potong. Yang pertama adalah bismillah. Kalimat ini biasa diterjemahkan dengan apa? Dengan menyebut nama Allah. Pertanyaannya, kenapa kita menyebut nama Allah? Supaya kita mendapatkan pertolongan, supaya kita mendapatkan bantuan dari sinten? Dari Allah. Makanya ketika kita akan melakukan aktivitas apapun, entah itu adalah aktivitas duniawi ataupun aktivitas ukhrawi, entah itu urusan bisnis ataupun urusan ibadah, hendaklah kita mengawalinya dengan membaca apa? Bismillah. Supaya apa? Supaya kita dibantu dan ditolong oleh Allah. Dibantu dan ditolong oleh Allah dalam apa? Ya dalam menjalankan aktivitas tersebut. Mek dagang, mudah-mudahan dibantu supaya laris. Ya. Makanya jangan lupa, jenengan kalau mau berangkat ke pasar baca apa? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Bahkan ya, ketika jenengan mau melakukan aktivitas di kamar mandi, mau melakukan aktivitas di kamar mandi, kita akan membaca bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nuwun sewu nggih. Kita melakukan aktivitas di kamar mandi itu macam-macam toh ya. Ada buang air kecil, ada buang air besar. Mungkin juga ada wudhu dan lain sebagainya kalau nggak punya tempat wudhu di luar. Apa untuk buang air kecil dan buang air besar kita butuh pertolongan dari Allah? Butuh? Napa nggih? Nggih. Kalau nggak ditolong sama Allah nggak bisa keluar. Nggak bisa keluar. Apa masalah kalau mau pipis nggak bisa keluar? Masalah. Masalah kecil apa masalah besar? Besar. Apalagi kalau kita nggak bisa buang air besar. Nggak bisa buang air kecil saja masalah besar, apalagi nggak bisa buang air besar. Itu masalah lebih besar. Ya. Na'udzubillahi min dzalik.
Saya pernah diceritai orang nggak bisa buang air kecil, jerek larane naudzubillah min dzalik. Saking nopo nih? Saking larang. Dan ketika harus dilakukan tindakan operasi, butuh biaya belasan juta. Padahal hanya dalam tanda kutip supaya bisa nopo? Buang air kecil alias pipis. Butuh belasan juta. Berarti kalau kalian jenengan saben pipis butuh duit pinten? 2.000. Nek nang pundi? Terminal. Nek teng SPBU. Nek teng dalem gratis. Nek teng masjid disiram ya. Wis gratis ora apa? Disiram. Subhanallah. Nikmat buang air kecil, nikmat bisa buang air besar. Itu sering kita lupakan. Padahal harganya belasan juta. Kok kayak gitu kita banyak ngeluh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh kurang kiye, duitnya kurang. Subhanallah. Mbok yau kita itu merenung sedikit. Nikmat yang Allah berikan kepada kita itu lebih banyak. Jenengan milih mana? Gak bisa pipis dikasih duit 11 juta. Atau bisa pipis? Bisa pipis tapi diwehi duit 11 juta. Gitu. Karepe. Jangan banyak ngeluh. Nikmat dari Allah kepada kita itu sangat banyak sekali. Nikmat itu enggak cuma duit. Nikmat itu enggak cuma uang. Kita bisa bernafas itu nikmat. Kita bisa mendengar itu nikmat. Kita bisa melihat itu nikmat. Kita bisa berbicara itu nikmat. Kita bisa buang air itu nikmat. Nah, makanya ketika kita akan melakukan aktivitas apa-apa, terutama aktivitas yang baik-baik, kita itu membaca apa? Bismillah. Itu tadi saya kasih contoh hal-hal yang sifatnya duniawi. Ya. Nyari duit, melakukan buang air kecil, buang air besar, itu aktivitas yang sifatnya duniawi. Termasuk ketika kita akan melakukan aktivitas yang sifatnya ukhrawi. Yang sifatnya apa? Ukhrawi. Kita mau sholat, kita mau ngaji, kita mau zikir. Saat kita berada di dalam masjid, akan masuk masjid, kita kan baca apa dulu? Bismillah. Sudah kita pelajari kan? Bismillah wassalamu ala rasulillah Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Sebelum kita membaca Allahumma ftahli abwaba rahmatik, kan kita baca bismillah dulu. Supaya apa? Supaya sholat kita dibantu oleh Allah. Supaya ngaji kita dibantu sama Allah. Supaya zikir kita dibantu sama Allah. Karena tanpa bantuan dari Allah, tidak mungkin kita bisa sholat. Tanpa bantuan Allah, tidak mungkin kita mau baca Quran. Tanpa bantuan dari Allah, tidak mungkin kita mau zikir. Tidak mungkin. Makanya kita baca bismillah. Loh Ustaz, kata siapa? Buktinya saya bisa berangkat ke masjid, bisa masuk masjid. Itu semuanya karena dibantu sama Allah. Belum tentu juga orang yang sampai ke masjid bisa ngaji, belum tentu. Buktinya kutul masjid malah ngantuk. Wonten pundi tiange. Ya. Atau mangkat masjid malah ngantuk. Ngantuk yang kok baik. Jangan sekarang. Ya.
Ini adalah bagian yang pertama dari doa tersebut, yaitu membaca apa? Bismillah. Setelah kita membaca bismillah, maka kita membaca salam untuk Rasulullah SAW. Apa itu? Wassalamu ala Rasulillah. Ucapan salam kita untuk Rasulullah adalah sebagai salah satu wujud penghormatan kita kepada Rasulullah SAW. Kenapa Ustadz kok kita harus menghormati Rasul SAW? Karena jasa Rasulullah SAW untuk kita sangat besar sekali. Jasa sinten? Rasulullah SAW untuk kita itu sangat besar sekali. Taunya Ustadz, iya, semua ibadah yang kita jalankan hari ini itu karena diajarkan sama siapa? Rasulullah SAW. Berarti kalau kita sekarang ngaji itu sedang menjalankan ajarannya sinten? Rasulullah SAW. Ketika kita sedang sholat itu berarti kita sedang menjalankan ajarannya Rasulullah SAW. Ketika kita puasa Ramadan berarti kita sedang menjalankan ajarannya Rasulullah SAW. Ketika ibu-ibu menaati suami itu sedang menjalankan ajaran Rasul. Ketika bapak-bapak mendidik anak dan istrinya itu sedang menjalankan ajaran Rasulullah SAW. Ketika anak berbakti kepada orang tuanya itu sedang menjalankan ajaran Rasulullah SAW. Berarti semua amal ibadah kita itu adalah ajarannya Rasulullah SAW. Maka jasa Nabi kita Muhammad SAW itu besar sekali. Lawang jenengan itu diajari baca Quran sama ustadz saja. Mulai dari tidak bisa sampai apa? Bisa. Jasa ustadz itu besar enggak? Besar banget. Itu padahal cuma ngajarin apa? Baca Quran. Lah Rasulullah SAW mengajari apa? Semuanya diajarkan sama Rasulullah SAW. Makanya salah satu wujud terima kasih kita adalah kita mengucapkan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa kita membaca wassalamu ala Rasulillah sebagai salah satu wujud penghormatan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga wassalamu ala Rasulillah itu adalah doa kita untuk Rasulullah SAW, mendoakan keselamatan. Di mana? Di dunia. Di mana? Di alam barzakh. Di mana? Di akhirat. Ustaz, kalau Rasulullah SAW nggak didoakan sama kita, kalau Rasulullah SAW nggak didoakan sama kita, beliau selamat atau tidak? Selamat atau betul? Selamat. Kenapa? Karena sudah dijamin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selamat. Wong sudah dijamin dosa-dosanya semuanya diampuni dan beliau pasti masuk surga. Loh, kalau memang Rasulullah SAW itu sudah dijamin selamat, kenapa kita tetap doakan beliau sebagai wujud rasa cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan supaya kita dapat pahala. Apa? Pahala. Karena membaca salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pahalanya besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asyra." Barang siapa yang membaca salawat satu kali, maka dia akan mendapatkan pahala 10 kali lipat. Alhamdulillah. Maka jangan bosan-bosan membaca salawat dan salam untuk siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah, ini bagian yang kedua. Jadi bagian yang pertama apa? Bismillah. Yang kedua, wassalamu
ala rasulih. Yang ketiga adalah Allahumma inni as'aluka min fadlik. Apa artinya? Allahumma. Napa? Ya Allah. Inni as'aluka. Sungguh aku benar-benar memohon kepadamu. Kepada sinten? Kepada Allah. Minta apa kepada Allah? Min fadlik. Minta karunia. Kenapa Ustadz kok kita minta karunia ketika keluar masjid? Karena biasanya orang keluar masjid, setelah keluar dari masjid, dia biasanya mencari rizki. Dan rizki itu adalah karunia dari siapa? Dari Allah. Berarti sebagai seorang manusia, perlu nggak kita bekerja? Perlu atau tidak? Perlu. Kan rizki kita sudah dijamin sama Allah. Sudah atau belum? Rizki kita sudah dijamin atau belum? Sudah. Kenapa bekerja? Ikhtiar. Ya. Cara orang Jawa yang gue syarat lah. Ya. Sebagai bentuk usaha kita. Karena Allah menyuruh itu. Coba jenengan baca dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza qudiyatis sholatu. Kalau salat sudah selesai dilakukan, fantashiru fil ardh. Bertebarlah di muka bumi. Berarti pahal perlu napa mboten? Perlu. Ya. Jadi jangan sampai di masjid terus. Jadi ora kerja wis ditanggung. Ya harus bekerja. Yang penting pekerjaannya halal. Fantashiru, silahkan bertebarlah di muka bumi. Terus apa kata Allah? Wabtaghu min fadlillah. Dan carilah karunianya Allah. Karunia Allah di sawah ada. Di mana lagi? Di mana? Di kebun ada. Di mana lagi? Di pasar ada. Terus kantor ada. Di sungai ada. Di laut ada. Di hutan ada. Silakan bertebarlah di muka bumi. Mana yang halal silakan. Mau jualan boleh, mau ternak boleh, mau tani boleh, mau ngantor boleh, mau bengkel boleh, mau nyopir boleh, mau ngegrab boleh, mau gocek boleh. Ya semuanya mencari rezeki yang halal. Wabtaghu min fadlillah. Silakan mintalah dari karunia Allah. Tapi ingat, wadhkurullaha katsira. Tapi walaupun kalian sedang sibuk bekerja, jangan lupa banyak mengingat Allah. Zikir ketika bekerja. Nanti kita akan jelaskan. Priwesi zikir sambil bekerja. La'allakum tuflihun. Agar kalian mendapatkan keberuntungan. Di dunia apa di akhirat? Di dunia atau di akhirat? Di dunia dan di akhirat. Berarti kita itu mengingat Allah di dalam masjid atau di luar masjid? Di dalam atau di luar? Di mana saja. Di mana saja. Di dalam masjid kita mengingat Allah, di luar masjid juga mengingat Allah. Justru biasanya orang itu lupa mengingat Allah di mana? Di luar masjid. Makanya Allah Subhanahu wa taala di ayat yang tadi kita baca, surat apa, Bu? Al-Jumu'ah ayat 10, Allah pesan wadhkurullaha katsira. Wadhkurullaha katsira. Yang artinya banyak-banyaklah mengingat Allah. Jadi setelah kita keluar masjid, kita itu
Disuruh kerja iya, tapi juga disuruh ingat Allah banyak-banyak. Kenapa? Karena biasanya kalau orang lagi bekerja seringnya lupa. Lupa sama siapa? Lupa sama Allah. Ustaz, maksudnya sih pripun Ustaz? Bekerja mengingat Allah. Maksudnya bagaimana? Saya kasih 4 contoh di sini. Jadi bagaimana mengaplikasikan zikir ketika bekerja? 1, kita harus meyakini bahwa rizki itu di tangan Allah. Itu namanya mengingat Allah. Jadi ketika kita bekerja, bekerja itu usaha, bekerja itu ikhtiar. Yang akan memberi kita rizki adalah siapa? Allah. Jangan sampai salah niat, jangan sampai salah persepsi, salah anggapan bahwa sing memberi rizki bos, nah, apalagi sing memberi rizki majikan, ya. Apa maning sing luwih parah maning sing memberi pari Dewi Sri, gue parah maning gue. Yeah. Yang memberi ikan nyi Roro Kidul. Gak boleh. Itu berarti melupakan Allah. Jadi pergi melaut, ingatnya sinten? Allah. Pergi ke pasar, ingatnya Allah. Jadi bukan ingat Mbah Dukun, ben dagangannya laris, mengerti? Mengenai Mbah Dukun, ya macam ya, wes. Bukan. Melakukan aktivitas mengingat Allah. Karena yang memberi rezeki sinten? Nah, yang kedua, apa maksudnya mengingat Allah dalam bekerja? Pilihlah jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah. Itu namanya ingat Allah. Jadi bekerja harus ingat Allah. Bagaimana ingatnya? Milih pekerjaan yang halal. Berarti kalau ada orang bekerja lalu memilih pekerjaan yang haram, berarti nggak ingat Allah. Jadi ketika kita akan memilih pekerjaan, nomor 1 yang harus dipikirkan bukan berapa untungnya, tapi halal ngapa mboten. Contoh nih, jenengan ditawari pekerjaan yang untungnya 1 M. Masya Allah. Banyak apa sedikit? Banyak, 1 M. Jangan langsung diterima. Jangan langsung diterima. Jenengan tanya dulu, pekerjaannya apa? Jadi jangan, iya. Tanya dulu. Ternyata pekerjaannya jadi bandar, bandar judi. Mau jenengan? Mau enggak? Kan duitnya akeh bu. Enggak. Itu namanya enggak ingat Allah. Jadi ketika kita akan melakukan pekerjaan, ingat Allah, halal atau tidak. Kalau misalnya haram, no way. No way siapa bu? No way gue some. Ya. Kalau jualan somai boleh? Boleh, gue halal. Ya. Enggak, jangan, enggak mau. Kita ingat Allah ketika akan bekerja, maka kita pilih jenis pekerjaan yang halal. Yang ketiga, mengingat Allah bekerja itu maksudnya apa? Setelah kita memilih jenis yang halal, maka kita harus mengerjakannya dengan cara yang halal. Berarti orang kudu jenis setok termasuk apa bu? Carane. Contoh misalnya, jualan beras. Jenis pekerjaan yang halal apa haram? Jualan beras. Halal apa haram? Halal. Nek carane haram, bisa haram. Pripun niku? Ngurangi timbangan.
Berarti ini bukan lagi jenisnya, tapi sudah caranya. Jenisnya halal, jualan beras. Tapi begitu dia main timbangan, jualnya katanya isinya 5 apa? Kilo apa liter? Kilo nggih. Kok ternyata dia kurangi jadi berapa? 5 kilo dikurangi jadi pinten? 4,9. Ya, berarti dikurangi pinten? Soal. Halal apa haram? Haram. Haram. Lah kur seontrok. Walaupun seon, walaupun setengah on, walaupun seperempat on. Wailul lil mutaffifin. Surat napa? Al-Mutaffifin. Wailun artinya celaka. Lil mutaffifin, orang-orang yang curang. Dan salah satu bentuk kecurangan yang disebutkan di dalam ayat ini adalah alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ketika dia jadi pembeli, mintanya dipaskan, bahkan ditambahi, diangeti jadi. Ya. Tapi begitu dia jadi penjual, dia kurangi timbangannya. Ini orang curang dan akan celaka. Cara, Ustaz, alhamdulillah saya nggak jualan Ustaz, saya cuma ngantor aja Ustaz. Alhamdulillah. Tapi ingat, ngantor pun juga ada jamnya. Ada apa? Jam. Jam apa sama jam apa? Jam masuk sama jam pulang. Kalau jenengan jam masuknya nggak pas, jam pulangnya juga nggak pas, itu juga termasuk cara yang haram. Suruh masuk jam 7 malah jam 9. Ya Allah. Suruh pulang jam 2, pulangnya jam 1, jam 12. Nggak boleh. Ya. Dulu yang pernah jadi PNS, ayo. Ya. Ya. Hati-hati. Ya. Pekerjaannya halal, ngulang ngajarin yang benar kan halal. Tapi ketika caranya nggak benar, maka jadi haram. Ini mengingat Allah. Kemudian contoh yang keempat, mengingat Allah dalam bekerja itu adalah harus tetap menjalankan ibadah pokok. Kenapa Bu? Ibadah pokok. Sesibuk apapun pekerjaan. Contoh ibadah pokok apa? Sholat. Maka ibu-ibu jenengan sesibuk apapun goreng, ya. Sesibuk apapun jaga toko, waktunya sholat dulu. Walaupun pekerjaan menuntut ini dan itu enggak, pokoknya waktunya sholat ya sholat. Kecuali darurat. Pripun niku darurat? Apa njajal darurat? Pekerjaan dokter bedah. Pekerjaan apa? Dokter bedah. Nabrak waktu sholat. Maka boleh sholat itu dijamak. Berarti waktunya zuhur digabung sama apa? Asar. Itu boleh. Kenapa Ustaz? Karena kalau ditinggal bok mati. Apa nek? Pasien. Jenengan mungkin belum pernah membayangkan ya. Saya punya teman ahli bedah saraf. Bayangkan, saraf kok dibedah? Saraf kan apa? Kecil banget dibedah. Itu beliau sering bedah kepala.
Jangan bayangkan ya kepala dibuka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ininya tempurungnya, kita kan di kepala ini ada apanya? Ada tempurung yang keras itu dibuka. Terus isinya itu dijahit. Ya. Misal kecelakaan, ya, terus ada yang putus, ya, di kepala, organ dalam kepala ada yang putus, dibuka, terus dijahit, disambung kemana? Gue ini ditinggal ke priwe. Coba ya. Padahal waktunya sangat terbatas sekali. Itu namanya kondisi darurat. Jaga toko darurat mboten Bu? Ayo. Goreng berambang darurat mboten? Mboten. Panjenengan yang di sawah jaga manuk darurat mboten? Mboten. Wong tinggal ditinggal sebentar gitu ya. 10 menit sholat. Yungku parinan tongora lah. Ora. Apa maning lagi mancing? Apa maning dolanan? Darat. Apa maning dolanan HP? Subhanallah. Tinggalin waktunya sholat sholat. Ya, ini adalah renungan kandungan dari doa ini. Ayo kita baca sekali lagi. 1, 2, 3. Bismillah wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Iya, terima kasih Ustadz atas materi yang disampaikan. Semoga bisa memberikan kemanfaatan bagi kita semua. Langsung saja Ustadz, kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk dari pendengar Radio Insani. Bertanya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah baca doa keluar masjid boleh tanpa basmalah dan juga salam kepada Rasulullah SAW? Apakah boleh kita membaca doa keluar masjid tanpa basmalah, tanpa salam kepada Rasulullah? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Jadi cuma baca apa? Allahumma inni as'aluka min fadli. Tapi pahalanya lebih banyak kalau membacanya lengkap. Mulai dari apa? Bismillah wassalamu ala rasulillah, baru Allahumma inni as'aluka min fadli. Kalau nggak baca tidak apa-apa. Kenapa? Karena ini sifatnya tidak wajib, sifatnya sunnah. Ya rugi aja sih, karena seharusnya dapat pahala lebih banyak, terus jadinya nggak dapat pahala. Ya, silakan. Ya, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oleh rumahnya dekat masjid, suaminya kalau sholat wajib selalu ke masjid. Namun istrinya sholat wajibnya di rumah karena ingin mendapatkan keutamaan sholat di rumah bagi kaum wanita. Masyarakat sekitar, pria dan wanita sholatnya di masjid, terutama sholat subuh, maghrib, dan isya. Hal tersebut menimbulkan prasangka buruk sebagian orang yang mengatakan istri tersebut, rumahnya dekat masjid tapi tidak sholat ke masjid. Apakah sebaiknya dilakukan oleh istri tersebut Ustadz? Apakah tetap sholat di rumahnya mengingat keutamaan bagi wanita sholat di rumahnya? Apakah boleh wanita berangkat sholat berjamaah di masjid? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u ima Allahi masajidah. Jangan halangi kaum wanita untuk berangkat ke masjid. Ini pesan dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang penting jaga adab. Yang penting jaga apa? Adab. Ada sebagian ibu-ibu orang masjid kayak kondangan.
Emasnya kapan? Parfume ya Allah 10 meter. Apa nih? Abu nih. Enggak boleh, Bu. Enggak boleh. Ya. Mau ke masjid jangan menor. Jaga adab. Ya. Tutup aurat sehingga tidak menimbulkan fitnah. Ya. Kita berangkat ke masjid itu untuk cari pahala, bukan untuk bikin dosa. Ya. Boleh, ya, berangkat ke masjid silahkan. Tapi kata Nabi SAW, wa buyutuhunna khairun lahunna. Namun sholat di rumah untuk kaum wanita lebih baik. Lebih apa? Baik. Kalau lebih baik berarti pahalanya lebih besar. Ya. Berarti boleh atau tidak ibu-ibu berangkat ke masjid? Boleh. Mana yang lebih utama? Di rumah. Nah sekarang kalau misalnya di rumah itu menimbulkan persepsi negatif, orang jadinya suudzon dan seterusnya. Terus bagaimana Ustaz? Yang jenengan terangkan kalau bisa menerangkan. Kalau jenengan punya kemampuan untuk menerangkan, diterangkan. Kalau misalnya jenengan sudah menerangkan, kok tetap orang pada nggak percaya, ora tahu sholat kayaknya. Padahal sholat cuman di mana? Di rumah. Kalau memang jenengan sudah jelaskan, kok nggak pada percaya, ya urusan mereka sama Allah. Yang penting itu Bu, dinilai sama Allah atau dinilai sama orang? Sama Allah. Sudah selesai. Itu pun kalau jenengan berangkat ke masjid juga enggak apa-apa, boleh. Kan sudah kita jelaskan tadi di awal. Ya, apalagi misalnya di masjid itu ada pengajian. Ya seperti sekarang ibu-ibu berangkat ke masjid, kan pengen dapat apa? Ilmu, ngaji. Ya. Misal ibu-ibu yang biasa hadir pengajian tafsir ya, setiap dinten apa Bu? Hari Selasa, Rabu malam, Kamis di Masjid Agung, atau yang biasa hadir pengajian Asmaul Husna ya di sini setiap hari apa? Senin nanti malam ya, atau mungkin ada di antara jenengan yang ikut ke Purwokerto ya, malam apa? Malam Rebu ya, Selasa malam Rebu udah ganti harinya, dulu Jumat malam Sabtu, sekarang ganti jadi Selasa malam Rebu. Itu kan jenengan ke masjid juga. Sholat apa mboten? Sholat maghrib, sholat apa? Isya. Plus pengajian. Dapat pahala. Ya. Jadi silahkan mau ke masjid juga boleh. Ya, apalagi kalau misalnya ada misi-misi tertentu yaitu pengen mendapatkan ilmu dengan menghadiri pengajian. Ya. Cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.